Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan mohon maaf kemarin 2 hari saya tidak upload lagi karena memang ya udahlah. Seperti yang saya umumkan sebelumnya ya. Jadi ada acara pernikahan gitu. Jadi saya sibuk sekali ngurusin pernikahan adik saya. Tapi sekarang alhamdulillah udah longgar banget. Udah selesai, acara lamaran selesai, walimahan selesai. Terus acara yang nikah gedung itu juga udah selesai. Jadi sekarang saya kembali mengudara dengan kalian pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah kisah horor yang terjadi di Banjarmasin. Kisah ini ditulis oleh Mas Easy Bro atau akunnya di Twitter namanya Radio Horor FM. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Ingatan kelam, sisa residual energi yang terbentuk dari rasa sakit, sedih, dan marah, menjelma menjadi sosok yang bergentayangan. Segelintir kisah dan kesaksian dari jiwa yang lama berdiam di tanah ini akan tersaji malam ini. Gedung Mitra Plaza dan sekitarnya, yang merupakan saksi bisu dari tragedi Jumat Kelabu. Tragedi kerusuhan di kota Banjarmasin yang menelan banyak korban jiwa dan orang hilang. Dinyatakan 123 orang tewas, 118 orang luka-luka, dan 179 orang hilang menurut data tim pencari fakta. Juga termasuk kerusuhan paling besar yang pernah terjadi di Banjarmasin. Peristiwa yang menyisakan banyak sekali luka, tangis, dan amarah yang hingga hari ini masih tidak terselesaikan. Dari peristiwa ini pula, hingga saat ini menyisakan banyak sekali kisah mistis yang beredar di masyarakat. Tak hanya kesaksian dari satu orang, melainkan meliputi beberapa kesaksian dari beberapa orang yang sudah cast terangkum untuk dituliskan pada malam hari ini. Ada cerita dari kenalan caster. Ada cerita dari ibu yang berjualan di sekitar gedung Mitra Plaza. Ada cerita dari juru parkir dekat gedung Mitra Plaza. Dan cerita dari penjaga gedung Mitra Plaza sendiri. Cerita pertama datang dari seorang kenalan caster. Sebenarnya cerita ini datang dari ibu teman caster yang merupakan seorang indigo. Pengalaman ini didapatnya di suatu subuh sekitar jam setengah 4 WITA. Ibu teman caster, sebut saja namanya Bu Ince, sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Bu Ince pergi ke rumah sakit untuk menjenguk keluarganya yang sedang sakit. Ya lumayan parah lah waktu subuh itu. Saat itu di tahun 99, tepat 2 tahun setelah kerusuhan itu terjadi. Bagi para warga Banjarmasin, tentu tahu lokasi Simpang 4 lampu merah depan Ramayana atau Pasar Baru. Mereka pergi ke rumah sakit menggunakan mobil. Di dalam mobil tak hanya ada Bu Ince saja, ada juga 2 orang keluarganya yang duduk di depan mobil. Saat berhenti di lampu merah, samar-samar Bu Ince melihat sesosok perempuan dengan baju lusuh dan celana pendek. Perempuan itu hanya berdiri mematung dengan posisi membelakangi mobil Bu Ince dan berdiri tepat di pinggir jalan dekat mobil Bu Ince. Setelah diperhatikan dengan seksama, terdapat luka sebesar telapak tangan yang menganga di bagian leher perempuan itu. Bu Ince yang mulai sadar kalau perempuan itu bukan manusia
perlahan mulai mengucapkan doa-doa yang ia ingat. Secara tiba-tiba, leher perempuan itu patah ke belakang dan menunjukkan wajahnya secara terbalik. Wajah perempuan itu penuh darah, dengan luka lebam dan ada segaris luka panjang menganga dari kening hingga bibir, seperti terkena bacokan. Bola matanya merah pekat dan mengeluarkan darah. Bau anyir mulai menyeruak dalam mobil. Hanya Bu Ince yang bisa merasakannya. Bu Ince hanya bicara, "Saya di sini hanya numpang jalan dan tidak mau mengganggu siapapun, dan juga tidak ada niatan untuk menolong arwah manapun. Tolong dimengerti." Tak berapa lama, perempuan dan bau anyir itu hilang seiring lampu merah yang berubah menjadi hijau. Usut punya usut. Mungkin perempuan itu merupakan korban dari tragedi Jumat Kelabu itu, yang masih penasaran hingga saat ini atau menyimpan dendam. Cerita kedua datang dari seorang penjual kerupuk keliling yang biasa mangkal dan istirahat di depan parkiran belakang Mitra Plaza. Sebut saja namanya Bi Isal. Bi Isal ini berusia 67 tahun dan berjualan kerupuk semenjak dirinya masih remaja. Malam hari, sekitar pukul 11 malam di tahun 98, 1 tahun pasca kerusuhan, jalan-jalan dan gedung Mitra Plaza masih belum seramai sebelum kerusuhan terjadi. Hanya beberapa orang yang masih seliweran. Bi Isal muda sedang mengistirahatkan kakinya tepat di depan gedung Mitra Plaza. Saat sedang asyik istirahat, seorang pemuda menghampirinya dan berkata ingin membeli kerupuknya. Bisal pun dengan telaten melayani pemuda itu. Setelah menyerahkan sebungkus kerupuk pesanan pembeli, pembeli itu langsung menyerahkan sejumlah uang dengan nominal berlebih dan langsung tanpa aba-aba pergi menjauh dari Bi Isal. "Loh, dek, uangnya kelebihan!" teriak Bi Isal saat itu. Namun, pemuda itu tetap berjalan tanpa menghiraukannya. "Ya, alhamdulillah," ucap Bi Isal sambil mengusapkan wajahnya dengan kedua telapak tangan. Kurang lebih 1 jam, Bi Isal ternyata tertidur di emperan jalan gedung Mitra Plaza itu. Menyadari waktu yang sudah semakin larut, Bi Isal pun bersiap untuk pulang dan membereskan dagangannya. Saat sedang asyik membereskan dagangannya, tiba-tiba muncul aroma anyir kuat menusuk hidung Bi Isal. Awalnya Bi Isal berpikir itu aroma dari selokan di dekatnya. Namun, tak berapa lama aroma itu berubah menjadi aroma daging terbakar. Bi Isal masih berusaha berpikir jernih dan masih berpikir itu adalah pedagang sate, sampai ia merasa ada seseorang yang berdiri di belakangnya. "Bi, ini kenapa kerupuknya alot?" terdengar suara pemuda. Oh, ternyata pemuda yang tadi, gumam Bi Isal lega. Tak percaya dengan apa yang dilihatnya, pemuda itu ternyata sedang memegangi kulit tangannya yang terbakar. Ternyata bukan kerupuk yang dimaksud oleh pemuda itu, melainkan kulit tangannya sendiri. "Bi, ini kok alot ya, Bi?" Pemuda itu tertawa dengan rahang yang menggantung. Tulang tangannya terlihat jelas dan bola matanya merah serta mencuat keluar dari rongga matanya. Tak sanggup melihat pemandangan itu, Bi Isal pun pingsan dan baru sadar sekitar jam 2 pagi setelah dibangunkan oleh polisi yang sedang patroli subuh. Pengalaman itu diingatnya dengan jelas hingga hari ini, hari di mana ia bercerita dengan Kester.
Cerita ketiga datang dari seorang karyawan toko pakaian yang membuka outlet di dalam Mitra Plaza pasca kerusuhan di sekitar tahun 2005 ya. Namun beberapa waktu belakangan ini toko pakaian itu sudah tutup seiring dengan sepinya pengunjung di Mitra Plaza. Hari itu Mbak Dina berangkat bekerja seperti biasanya. Kebetulan waktu itu Mbak Dina masuk shift jam 2 siang dan pulang jam 10 malam. Mbak Dina menjalani pekerjaannya ya seperti biasa hari itu. Tidak ada hal yang aneh dan mencurigakan. Mendekati waktu tutup toko, sekitar jam 9.52, ada sepasang suami istri yang tiba-tiba masuk toko dan berkeliling melihat-lihat pakaian. Melihat pasangan itu, Mbak Dina langsung sigap mendatangi mereka dan menanyakan apa yang sedang mereka cari. Tapi pasangan itu cuma diam dan tersenyum, lalu melanjutkan berkeliling area toko. Kurang lebih 10 menit mereka mendatangi Mbak Dina lagi dan menyerahkan beberapa pasang baju untuk dicoba di kamar pas. Mbak Dina pun mengiringi mereka berdua menuju kamar pas. Sekitar kurang lebih 30 menit pasangan itu kok tak kunjung keluar dari kamar pas. Mbak Dina dan teman-temannya itu mulai tidak sabar menunggu karena sudah lewat dari jam kerja mereka. Akhirnya Mbak Dina pun memberanikan diri untuk menengok dari sela bawah kamar pas. Dan masih terlihat dua pasang kaki di kamar itu. Namun anehnya kakinya hanya diam saja dan tidak bergerak. Tak lama dari itu bau aroma terbakar mulai memenuhi ruangan. Dan aromanya berasal dari kamar pas tempat Pak Sutri itu mencoba pakaian. Karena curiga dan takut akan terjadi kebakaran, Mbak Dina dan 3 orang temannya memberanikan diri untuk membuka pintu kamar pas itu. Mbak Dina dan teman-temannya menjerit sejadi-jadinya setelah melihat pemandangan di dalam kamar pas. Di dalam 2 kamar pas hanya ada 2 pasang kaki yang sudah menghitam seperti habis terbakar. Aroma gosong semakin tercium pekat, dan dari kejauhan Mbak Dina melihat seseorang mendekat. Orang itu mendekat dengan cara mengesot. Hanya Mbak Dina yang melihat sosok itu. Dan sosok itu ternyata perempuan yang merupakan pasangan suami istri yang dilihatnya sebelumnya. Sosok yang mendekat itu, seluruh tubuhnya terbakar hitam legam. Dengan mata merah melotot, mulut yang sudah habis terbakar, sosok itu berkata, "Tolong," dengan lirih. Melihat hal itu, tanpa babi bu lagi, Mbak Dina langsung tancap gas lari meninggalkan teman-temannya. Semenjak hari itu sampai toko tutup permanen, jadwal toko tutup mundur menjadi jam setengah 10. Akhirnya, benar maupun tidak, ketiga kesaksian dari orang-orang ini, yang jelas tragedi Jumat Kelabu dan korbannya benar adanya. Yang harus kita lakukan adalah mendoakan saja agar semua korban yang sudah meninggal karena tragedi itu menjadi tenang. Kisah ini diceritakan kembali hanya sebagai pengingat akan sejarah kelam yang pernah terjadi. Dan caster nyatakan cerita ini selesai. Oke, itulah cerita pendek dari Mas Caster, pemilik akun Radio Horor FM. Jadi memang seperti yang kita tahu ya, di tahun 98 pernah terjadi sebuah krisis moneter di negara kita. Sebenarnya bukan hanya di negara kita ya, di beberapa negara juga terjadi, termasuk di Asia Tenggara, ASEAN. Jadi kalau kalian ingin tahu kejadian sebenarnya itu seperti apa, saya sarankan nonton film Korea, judulnya tuh Default. Jadi di sana itu diceritakan bahwa seluruh Asia Tenggara itu, termasuk Indonesia, Kamboja, Thailand, Korea, Jepang, itu mengalami penurunan mata uang besar-besaran. Jadi kayak ya udah, mata uangnya melemah gitu. Dan itu disebabkan para investor luar itu menarik dananya, menarik investasinya di negara itu.
Yang mengakibatkan akhirnya mau nggak mau sebuah negara itu yang terkena dampak itu harus meminjam meminjam uang kepada IMF. Jadi harus pinjem gitu supaya biar negara itu nggak bangkrut. Cuman kalau di dalam film itu memang itu bukan satu-satunya solusi ya. Adalah beberapa solusi yang nggak harus kita meminjam pada IMF, tapi berhubung agen-agennya Amerika atau agen-agennya CIA atau IMF itu sudah menempatkan orang-orangnya di negara itu, di instansi-instansi tertentu gitu ya. Jadi kayak mereka itu ya udahlah disetir gitu ya. Jadi istilahnya setiap negara itu pasti ada pengkhianatnya gitu. Pejabatnya ada yang berkhianat gitu. Ya, ya udah, ada yang mega, ada yang pinjem, ada mungkin saya nggak tahu juga ada beberapa yang akhirnya tidak pinjam juga, tapi mereka juga bisa berhasil survive menghadapi kejadian krisis moneter itu. Jadi kalau di Korea sendiri memang ada aktor yang berkhianat gitu ya pada negara, istilahnya dia menyarankan untuk meminjamkan uang, sedangkan ada aktor yang baik ini enggak, kita punya solusi lain selain meminjam uang kayak gitu. Soalnya bunga dari IMF waktu itu sangat besar. Ya, jadinya gimana ya? Itu sangat membebankan APBN sebuah negara gitu. Bagus kok filmnya. Oke, mungkin itu saja dan semoga kejadian seperti 98 itu tidak terulang kembali ya di sebuah negara. Tapi sebenarnya kalau kita rasakan ya saat ini di tahun-tahun sebelumnya itu tetap ada yang namanya inflasi atau kejadian resesi ekonomi. Cuman gimana pinter-pinternya pemerintah supaya tidak terjadi kerusuhan. Ya pinter-pinter kita ya udah ada sebuah berita yang harus di-keep, nggak dikeluarkan di publik yang kita tahu. Jadi sebuah negara itu mungkin kalau pejabatnya tahu, ada chaos gitu kan. Tapi nggak mungkin saya florkan pada masyarakat, nanti malah terjadi chaos lagi gitu kan. Apalagi banyak orang kita yang provokator gitu. Ya mungkin itu saja ya cerita untuk hari ini dan sedikit pelajaran sejarahnya. Mungkin bagi kalian yang suka dengan cerita ini silakan follow saya atau subscribe podcast Horror Night Story. Oke, selamat malam dan selamat beristirahat.